Di chapter yang ketiga, ini kita akan membahas mengenai VLAN atau virtual LAN. Sebelumnya ini belum pernah dibahas ya di kuliahnya Pak Enda atau sudah pernah? Belum, Mbak. Belum ya. Belum. Oke, di sini untuk chapter yang ketiga, yaitu kita membahas mengenai VLAN, di mana ada beberapa komponen yang nanti dijelaskan di dalam VLAN ini. Jadi kita melihat overview secara keseluruhan. Pertama kita melihat protokol dan modelnya. Kemudian untuk tujuannya di sini adalah bagaimana kita bisa menjelaskan network protokol yang di-enablekan di semua device untuk mengakses lokal dan remote network resource. Kemudian di sini VLAN ini akan dijelaskan bagaimana tujuannya di dalam satu jaringan, mengapa dibentuk VLAN. Kemudian di sini untuk multi switch environment, di situ kita akan melihat bagaimana switch nanti akan melakukan forwarding frame ya, di mana sesuai dengan VLAN configuration-nya. Nanti di masing-masing VLAN itu ada VLAN tag ID-nya yang nanti akan menunjukkan dia termasuk grup dari VLAN yang mana. Kemudian juga ada VLAN configuration, di situ menunjukkan switch port yang akan ditujukan kepada VLAN dengan satu requirement tertentu. Kemudian ada VLAN terang dan yang terbaru di Cisco ini mempunyai dynamic trunking protocol. Sebetulnya tidak baru tapi ada di CCNA versi 7 ya. Kemudian di sini VLAN itu sendiri merupakan satu koneksi logical ya di antara beberapa switch yang kita punyai. Di sini switch itu bisa dibagi menjadi beberapa core ya. Di situ bisa dilihat misalnya di dalam lantai satu itu ada switch untuk lantai satu, untuk lantai dua ada switch untuk lantai dua, dan demikian juga seterusnya. Dan juga ini bisa dibagi per departemen. Jadi kalau dilihat di situ, misalnya untuk VLAN 2 ini kita tujukan untuk departemen IT, VLAN 3 ini kita tujukan untuk departemen HRD, kemudian VLAN 4 ini untuk sales. Jadi di sini bagaimana cara kita bisa meletakkan device yang di situ aksesnya sebetulnya berbeda keperluannya. Ya, kemudian di sini ada beberapa karakteristik. Jadi VLAN di situ bisa memisahkan beberapa grup dari device yang ada dalam satu switch yang sama. Jadi bisa jadi di lantai 2 itu ada juga misalnya departemen IT, tidak hanya di lantai satu. Sedangkan nanti kita harus mendistribusikan VLAN IT itu juga di switch lantai 2. Kemudian untuk organisasi di sini juga kepentingannya adalah supaya lebih mudah di-manage. Ya di situ apa yang bisa kita manage. Yang pertama adalah broadcast, multicast, dan juga unicast yang di situ diisolasi di dalam satu individual VLAN. Ya jadi VLAN ini peruntukannya karena kita bentuk seolah-olah dia menjadi LAN, maka sebetulnya harus kita beri satu IP yang nanti didistribusikan via router. Jadi tugas yang ada di layer 2 atau di switch ini hanya kita membagi VLAN-nya. Jadi kita bisa membuat satu VLAN database. VLAN database ya di sini kita bentuk dengan kita membuat misalnya VLAN 10 itu adalah VLAN IT. VLAN 3 misalnya adalah VLAN ARD. Jadi setiap VLAN di sini akan mempunyai satu range ya dari interface yang kita miliki di dalam switch. Ini bedanya kalau di router biasanya tadi kita setting interface satu per satu. Kalau di switch ya karena peruntukannya adalah siapa yang bisa mengakses VLAN 10 di port mana saja,
Sehingga di situ nanti akan kita setting misalnya dari port 0 sampai port 10 itu peruntukannya untuk VLAN 10 misalnya. Kemudian untuk port 11 sampai port 15 untuk VLAN 20. Jadi di situ bisa kita set range tanpa perlu kita setting satu persatu karena port di Swiss itu lebih banyak ya daripada yang ada di router. Kemudian juga di situ dia bisa membuat satu broadcast domain yang lebih kecil ya secara virtual. Jadi seolah-olah dia memisahkan jaringan. Tapi memang kita butuh router tadi untuk mendistribusikan IP mana di masing-masing VLAN yang di situ sudah kita bentuk virtual grupnya. Kemudian, di situ, juga bisa dilihat ini adalah keuntungan dari VLAN desain yang ada di situ, ya. Misalnya di sini kita lihat topologinya seperti ini, ya. Di switch pertama itu ada fakulti misalnya kita pisahkan, fakulti itu pakai VLAN 10, student pakai VLAN 20, dan guest pakai VLAN 30. Kemudian di sisi switch yang, kedua, di sini juga kita lihat bahwa di situ ada fakulti sama student dan juga guest. Kemudian, di layar di atas ya, jadi memang, switch ini nanti peruntukannya bisa dibagi 3 penggunaannya. Jadi di dalam satu organisasi itu misalnya di Undip kita punya beberapa core switch. Core switch ini bisa menjadi satu switch utama yang langsung koneksinya kita masukkan di situ koneksi dari ISP langsung ke switch ini, dan biasanya untuk switch core itu kita menggunakan multi-layer switch ya. Jadi multi-layer switch itu adalah switch yang juga bisa bekerja di layer ketiga. Tentu, serinya berbeda dengan switch-switch yang kita pakai. Kalau di packet tracer itu ada seri 2000 untuk switch-nya atau seri 3000. Ya, kemudian, seri 4000 ke atas itu adalah seri untuk multi layer switch. Jadi di sini switch-nya bisa langsung di-generate, IP ya karena dia tidak hanya bekerja di layer 2, biasanya juga disebut itu switch banci karena dia bisa bekerja dari layer 2 dan juga layer 3. Kemudian di bawah core itu ada beberapa switch distribution. Ya, switch distribution ini sekali lagi tugasnya membagi misalnya kalau di Undip itu punya banyak fakultas, itu nanti ada switch di masing-masing fakultas yang nanti akan dibagi-bagi ke masing-masing departemen misalnya. Jadi di bawah distribution itu ada juga yang bagian akses ya. Jadi di departemen itu akan lebih ke akses, misalnya kita bagi di elektro atau misalnya kita di Labcom gitu ya, kita dari dulu pakai VLAN 317 itu hafalannya ya. Jadi Labcom itu diberi VLAN 17 dan 3 sendiri itu menunjukkan entah, gedung B atau, sebetulnya kalau di elektro semua VLAN-nya itu ID-nya 3 ya depannya ya. Jadi, di ruang gedung A itu 311, di Labcom 317, di Lab Power itu 318 atau 20, saya agak lupa. Sehingga di situ, layar akses adalah lebih kepada penentuan port-nya itu dalam satu switch, mana yang bisa menggunakan, grup Labcom misalnya. Ya hanya satu port saja kita bisa bagi nanti di dalam, eee kerangka yang ada di bawah lab ya, misalnya di situ kita punya router lagi di bawah Labcom atau kita punya switch langsung kita bagi lagi ya karena satu port bisa dibagi lebih banyak lagi kalau kita masukkan ya. Jadi di lab-lab itu biasanya juga ada, switch, akses. Ya kira-kira untuk struktur topologi pembagian switch itu gambarannya seperti itu. Jadi ada yang dipakai memang untuk core dan biasanya kalau kita pakai di dalam core atau struktur di situ switch yang paling bagus kita pakai jadi core itu biasanya seri 4000
5500 atau seri 5500 yang multi layer, yaitu, satu switch, harganya bisa sekitar 500 juta. Nggak tahu kalau sekarang versi yang terbaru saya tidak mengikuti ya, tapi dulu kira-kira satu switch, satu mobil lah harganya. Karena memang di situ dia membawahi banyak sekali pembagian bandwidth ya di masing-masing fakultas. Yang di masing-masing fakultas ya serinya lebih bawah, bisa seri 2000 atau 3000. Tapi untuk fakultas besar teknik itu pasti pakai beberapa distribution, tidak hanya satu switch ya, tapi ada beberapa switch di dalamnya. Jadi secara benefit di situ kita bisa melihat bahwa ada smaller broadcast domain yang tadinya hanya kita bisa bagi di router, sedangkan dengan adanya virtual LAN ini akan sangat terbantu. Ya, seolah-olah di router itu tanpa kita punya port yang di situ menandakan ya satu port di situ bisa kita aliaskan itu adalah satu jaringan. Jadi di router kita bisa buat nanti sub interface ya. Jadi sub interface itu seolah-olah menandakan bahwa di situ ada beberapa jaringan yang dibawahi oleh satu router meskipun tidak langsung kita beri definisi IP langsung di portnya, tapi dia bisa membawahi beberapa virtual LAN yang ada di bawahnya. Tentu secara device interface itu yang pertama kita bisa menghemat ya port yang ada di dalam satu router. Jadi satu port itu bisa kita define nanti sebagai terang. Terang itu bisa membawa beberapa VLAN ya yang sudah kita definisikan di switch yang ada di bawahnya. Jadi seolah-olah terang itu bisa kita ibaratkan sebagai satu jalur yang membawa banyak IP virtual yang sebetulnya nanti kita desainnya ya di router itu sendiri ya. Kalau di switch itu tidak bisa diberi IP, tapi sekali lagi kalau kita mendefinisikan adanya interface VLAN yang khusus di situ digunakan untuk manajemen ya satu port bisa kita beri di situ sebagai interface VLAN, kemudian bisa kita beri IP supaya kemarin teman-teman di praktikum sudah melakukan SSH untuk bisa melakukan remote di switch ini, siapa tahu ada kendala. Ya selebihnya ya switch hanya mendistribusikan IP yang disetting di router. Dan juga ada improve security ya. Jadi di sini bisa dipastikan hanya user dengan VLAN yang sama itu yang bisa berkomunikasi. Nanti kita cobalah di packet tracer ya. Jadi misalnya kalau Anda buat VLAN 10, nanti yang di VLAN 10 itu tidak bisa ngeping yang ada di VLAN 20 atau yang ada di VLAN 30. Kecuali di dalam satu port itu bisa Anda aktifkan banyak akses yang nanti memang peruntukannya ya di situ supaya masing-masing VLAN-nya itu bisa ngeping ya ke VLAN yang lain. Jadi saya tidak tahu mana yang Anda set secure yang tidak boleh diakses oleh pihak luar ya atau diakses oleh pihak lain di dalam satu departemen. Yaitu silahkan ya VLAN-nya diperuntukkan hanya untuk beberapa port yang nanti akan kita setting. Kemudian di situ meningkatkan IT efisiensi. Jadi VLAN di sini bisa melakukan grouping device dengan beberapa requirement yang serupa, misalnya faculty atau student ya tadi sudah kita lihat contohnya. Kemudian ada juga reduce cost ya ini tadi switch ya di situ bisa mendukung beberapa grup dari VLAN sehingga kita tidak perlu beli banyak-banyak switch ya karena di dalamnya kita bisa buat ya beberapa grup ya dari VLAN yang untuk membagi broadcast domainnya. Kemudian ada juga better performance ya karena kita bagi broadcast domain itu jadi lebih kecil, maka traffic yang di situ digunakan untuk data itu bisa memang betul-betul digunakan untuk data. Tidak kita gunakan lebih kepada broadcast nanti topologi yang ada di dalam satu layer yang ada di switch atau layer yang ada di router itu semakin kita bagi broadcast domainnya maka dia akan broadcast ke satu sub bagian yang lebih jelas, tidak ke semua device. Bayangkan kalau kita melakukan broadcast ke semua device itu nanti akan memberatkan secara hardware dari router atau switch-nya
dan juga ya tentu saja bandwidth yang dikonsumsi akan berkurang. Yang tadinya bisa untuk data yang membutuhkan quality of service, ini jadi ada juga nanti term dari quality of service karena di masing-masing VLAN ini bisa kita definisikan VLAN voice. Jadi cakupannya di versi 7 ini akan lebih luas ya untuk CCNA-nya karena yang dulunya dipecah jadi beberapa CCNA, artinya ada CCNA security, ada CCNA voice, ya tapi materi masing-masing CCNA tersebut itu akan diadopsi, tidak semua chapter ya diadopsi di CCNA ini, tapi ada beberapa chapter yang memang, kita tambahkan supaya di situ ya mengcover materi sedikit dari CCNA voice, sedikit dari CCNA security, ya nanti ada, CCNA-CCNA yang lain yang khusus memang digunakan, di situ untuk satu service yang lebih khusus konfigurasinya. Ya kalau kita di sini mau tidak mau ada satu voice yang terjadi di dalam VLAN itu, maka kita perlu buat satu terminologi quality of service, supaya di dalam, VLAN itu terjadi prioritas. Jadi kita bisa bagi mana VLAN yang untuk data, terus kemudian kita juga bisa bagi VLAN yang untuk voice, kemudian dari parameter quality of service itu nanti kita bisa atur beberapa parameter. Ya memang kalau dulu saya waktu ambil CCNA tidak mempelajari ini karena belum tercover ya, nanti kita cobalah kalau ada waktu bisa kita tambahkan parameter quality of service ini karena cukup banyak policy-nya. Jadi di quality of service itu kita harus membuat mapping ya, artinya di situ ada fitur apa saja di dalam VLAN tersebut, apakah hanya VLAN data untuk internet atau itu ada VLAN khusus untuk phone atau ada VLAN khusus untuk video streaming seperti kita bahas kemarin di multimedia. Nanti kita berkaitan erat dengan RTP yang sudah kita bahas kemarin di multimedia, itu bisa kita atur policy-nya seperti apa. Apakah voice itu nanti pakai protokol misalnya RTP atau memang kita sudah atur ada satu, sistem yang bisa kita gunakan sebagai encoding-nya. Misalnya kemarin saya singgung ada beberapa G11 atau G39 atau G365, yaitu satu sistem, sound over internet protocol yang bisa di situ kita masukkan ya. Beberapa parameter itu perlu disetting dan juga ada beberapa policy, berapa paket yang akan di-drop nantinya di satu, jaringan. Di situ kita akan memilih ya kalau kita prioritaskan di voice-nya itu bandwidth-nya berapa, kemudian, kita juga bisa nanti menggabungkan beberapa channel yang ada di dalam, switch. Jadi cukup banyak ini materinya terutama di versi upgrade-nya. Jadi memang, kuliah, jaringan komputer ini setiap tahun ya materinya ada upgrade ya, ada beberapa materi yang baru. Ya, di situ ada juga simpler management, ya jadi beberapa grup di sini yang membutuhkan aplikasi yang sama ya dengan network resource yang ada di tempat lain, di situ bisa disediakan juga. Misalnya ya fakulti tadi di lantai 2 atau di lantai 3 masih ada, itu bisa mengakses anggota yang ada di lantai 1 misalnya. Gimana? Saya ingin bertanya, apa perlu core switch dan distributor switch untuk membuat VLAN atau salah dari keduanya cukup? Dan untuk core dan distributor itu apakah berbeda jenis switch-nya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk core switch biasanya berbeda ya jenisnya dengan yang ada di distributor. Jadi di distributor di situ dipakai dengan seri yang lebih rendah karena memang yang di manajemen di bawahnya itu akan lebih sedikit. Sedangkan untuk membuat VLAN ini sekali lagi tergantung kebijakan dari masing-masing departemen, tergantung kebijakan dari masing-masing fakultas kalau di universitas gitu ya. Jadi ada memang, fakultas-fakultas tertentu yang itu
diberi kebebasan untuk bisa mengatur VLAN-nya sendiri. Jadi memang sebaiknya semua VLAN itu dibuat di dalam core-nya. Jadi core yang ada di sini itu bisa menjadi nanti namanya VTP mode server. Ya, jadi kita sudah singgung mengenai terang. Ya, jadi kalau kita hubungkan antara satu switch dengan switch yang lain, itu supaya beberapa VLAN database-nya itu bisa kita bawa keluar, itu harus dibuat satu port di mana itu dia menjadi terang. Ya, jadi misalnya kalau di switch yang ada di gambar ini, kita lihat di situ ada interface G001 ya yang terhubung ke switch yang ada di atasnya. Itu kita lihat bahwa di situ ini yang available untuk bisa menjadi terang ya karena dia terhubung dengan switch yang lebih atas. Kemudian yang di switch sebelah kanan itu juga ada interface F03 yang di situ bisa kita set juga switch portnya itu mode terang. Jadi di situ kita sediakan satu port untuk menghubungkan antar switch, juga antara switch ke router itu dibutuhkan satu terang ya supaya kita bisa membawa tadi VLAN database yang ada yang sudah kita buat di satu switch. Jadi misalnya kalau tadi Anda buat nanti core ini bisa berlaku sebagai VTP server, ya nanti di bagian bawahnya itu bisa Anda set sebagai VTP client. Untuk VTP mode server itu adalah default configuration di dalam switch. Jadi tanpa perlu disetting mode server dengan switch itu akan menjadi server. Tapi kalau di sini Anda setting ya menjadi client, nanti tugas klien itu adalah dia membaca database apa yang ada di VTP server. Ya, jadi kalau misalnya di sini saya buat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 nih di switch core-nya. Ya, nanti VLAN yang ada di buat di switch core-nya ini akan juga terdistribusi di switch distribution-nya. Jadi switch distribution-nya tinggal ngikut aja tanpa perlu membuat VLAN berkali-kali, dia akan membaca database yang ada di core-nya. Tapi sekali lagi karena kebutuhan masing-masing fakultas itu juga bisa berbeda, artinya kalau Anda punya fakultas yang diberi hak untuk membuat VLAN sendiri, ya seperti contohnya fakultas teknik lah, karena di dalam fakultas teknik kan ada orang-orang IT, ada orang-orang elektro ya yang di situ ya bisa melakukan konfigurasi sendirilah. Sehingga nanti bisa kita juga atur VTP-nya itu sebagai mode transparan. Ya ini sekalian menjelaskan VTP ya. Jadi VTP itu ada yang mode server, client, dan transparan. Kalau kita set VTP itu menjadi mode transparan, ya di situ dia bisa membuat VLAN sendiri. Tapi di satu sisi dia bisa meneruskan VLAN yang ada di VLAN atau di VTP server. Tapi ketika nanti kita punya satu VLAN yang di situ menjadi VTP mode transparan, itu apa yang ada di server harus kita update juga di switch yang di bawahnya. Artinya kalau kita setting mode transparan, dia tidak bisa mengupdate otomatis informasi yang ada di VTP servernya. Jadi memang konfigurasi VLAN apa yang sudah dibuat di VTP server itu harus dilakukan ulang di bagian switch yang ada di bawahnya atau di VTP yang mode transparan supaya dia sama dengan VTP servernya. Setelah itu baru nanti ketika dia terhubung juga dengan beberapa klien yang ada di bawahnya, VLAN yang ada di VTP server itu tetap terforward. Dia setting sebagai transparan. Jadi memang VTP mode transparan ini diberi kebebasan membuat VLAN, tapi dia tidak bisa menerima update VLAN baru apa yang saya tambahkan di VTP server, kecuali dia memang ditambahkan secara manual. Tapi secara default juga karena VTP transparan ini bisa meneruskan VTP dari VTP server ya, artinya VLAN yang dibuat di VTP server kalau di bawah VTP transparan itu ada VTP client, maka VTP kliennya itu juga bisa terupdate dengan VTP server yang ada di atasnya, tapi tidak terupdate dengan informasi VTP transparan yang ada di distribution yang ada di tengah ini. Apakah sudah bisa menjawab?
Ya mungkin untuk, beberapa pertanyaan bisa langsung dijawab melalui voice saja. Jadi, ya saya juga pengen dengar suaranya, kalau di chatting gini kan saya harus cek satu persatu, ya. Saya harus, ngecek beberapa jendela di sini. Kalau sudah menjawab, ya kita bisa teruskan atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, gimana? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, itu ada pertanyaan baru. Jadi VTP itu konfigurasi dari switch-nya. Iya, jadi kita atur di switch-nya itu dia modenya apa. Ya, jadi kita atur itu di masing-masing switch. Nanti kita cobalah. Kemudian di situ, ya ini ada beberapa istilah lagi yang perlu kita lihat. Yang pertama itu adalah tipe dari VLAN-nya. Jadi untuk VLAN satu ini adalah merupakan default VLAN. Kemudian dia merupakan default native VLAN. Dan juga di situ dia merupakan default manajemen VLAN dan tidak bisa di-delete atau di-rename. Jadi di situ kita tidak bisa mendelete VLAN satu dari Cisco karena ini defaultnya di Cisco. Kalau di Huawei saya tidak tahu default switch-nya itu pakai VLAN berapa. Tapi yang pastinya ya kayaknya semua merek sama ya. Jadi biasanya VLAN satu ini tanpa kita perlu definisikan itu sudah ada secara default. Kalau kita lihat pakai perintah ini show VLAN brief, itu kita lihat bahwa VLAN satu ini bisa kita akses di semua port yang kita miliki di dalam switch tersebut karena itu adalah default. Baru nanti kalau kita atur VLAN-nya misalnya 10 itu aktif di port 01, 02 lah di situ baru nanti portnya akan berpindah ke satu VLAN yang kita create. Kemudian ada yang tahu di sini bedanya default VLAN, default native VLAN, dan default manajemen VLAN. Apa itu? Ada yang bisa membantu menjawab? Ya, sambil searching-searching mungkin. Jadi di sini untuk terminologi ini, ya ini mungkin sedikit membingungkan karena kalau tidak kita coba, tapi di packet tracer ini memang tidak bisa dicoba. Kita harus punya Wireshark untuk di situ melihat VLAN ID-nya, tag-nya. Ya, jadi untuk default VLAN itu memang di masing-masing produk itu akan unik. Ya, kalau di Cisco ini VLAN-nya adalah VLAN satu. Itu adalah VLAN yang sekali lagi tidak bisa di-delete, tidak bisa di-rename. Dan kalau Anda punya switch yang lain yang belum Anda ganti di situ VLAN-nya apa? VLAN default-nya maksudnya. Ya di situ nanti di VLAN yang lain itu dengan sendirinya juga mengenali VLAN satu seperti apa. Jadi artinya kalau portnya itu tidak Anda setting, dia bergabung di VLAN mana, ya kalau sekali lagi tadi harus dihubungkan dengan terang antar switch-nya. Jadi selama ada switch yang diterang di situ atau ada switch lain, itu dengan tanpa disetting dia akan mengenali anggota yang bergabung di port yang tidak disetting tadi. Jadi misalnya saya punya PC satu nih, PC satu saya hubungkan dengan
port 1 di VLAN di switch 1 gitu ya. Jadi switch 1 ini terhubung dengan PC 1. Kemudian switch 2 yang sudah diterang dengan switch 1 itu punya PC 2 di port berapalah yang tidak diatur ya. Jadi bisa jadi mungkin port 24 tidak diatur atau port 23 mungkin tidak diatur. Nah, nanti tanpa kita melakukan konfigurasi atau membuat VLAN database, PC 1 ini bisa langsung nge-ping PC 2. Jadi itu kalau kita punya default VLAN itu tanpa kita mengatur beberapa VLAN di masing-masing port itu bisa kita langsung ping antar PC yang terhubung di VLAN defaultnya. Kemudian kalau native VLAN ya di situ native VLAN adalah berhubungan dengan masalah taggingnya. Jadi kita bisa atur native VLAN ini berbeda dengan default VLAN-nya. Ya, jadi misalnya saya atur nanti kita ganti native VLAN-nya itu menjadi VLAN 100 misalnya. Nah, itu nanti akan terlihat bedanya kalau native VLAN-nya kita ganti dengan VLAN 100, maka nanti kalau kita cek dengan menggunakan Wireshark, ya, selama ada yang mengakses port yang tadi kita masukkan sebagai VLAN 100, itu nanti ketika PC 1 yang misalnya terhubung dengan VLAN 100 dan PC 2 tadi yang terhubung dengan VLAN 100 juga, itu nanti kalau saling mengeping, kalau kita cek paket yang ada di ICMP-nya itu di bagian VLAN ID-nya itu tidak ada tag ID-nya. Tapi kalau bukan native VLAN, misalnya kita buat tadi VLAN 200. Nah, VLAN 200 ini nanti akan ketika di capture dengan menggunakan Wireshark itu ID di dalam header-nya akan ketahuan. Oh, ini VLAN dari ID 200. Sehingga kita mengetahui bahwa yang bisa melakukan ping atau di situ melakukan tes koneksi ya hanya dari VLAN-VLAN yang ID-nya sama memang. Jadi sekali lagi native VLAN ini peruntukannya nanti kalau kita cek ya menggunakan satu paket ya di situ di Wireshark-nya itu bisa kita capture, kemudian di situ kita bisa lihat kalau tidak ada VLAN ID-nya itu biasanya adalah native VLAN-nya. Nah, native VLAN ini dibuat beda dengan VLAN yang default supaya tidak ada satu proses hack yang terjadi. Karena kalau kita biarkan VLAN-nya itu, pertama native VLAN-nya ya, kalau native VLAN-nya kita biarkan di situ default, misalnya 1, itu nanti ada satu parameter yang bisa kita masukkan di dalam tools Metasploit dan sebagainya, ya tools-tools yang lain juga ada. Itu bisa kita buat, itu adalah salah satu kelemahan di switch ini. Jadi kita bisa tembak konfigurasi yang ada, ya, yang sudah kita buat dalam script. Kemudian di situ nanti bisa mengetahui username dan password untuk login kalau misalnya switch-nya itu dibuat bisa di-remote dan sebagainya. Jadi itu untuk kepentingan security. Sekali lagi natifnya kadang dibedakan dengan VLAN aslinya. Kemudian di situ ada juga manajemen VLAN ya. Jadi manajemen VLAN itu kita bisa pakai VLAN-VLAN ID tertentu, kita bisa setting itu sebagai service ya. Jadi VLAN itu kalau tadi kita tidak atur ya tidak punya IP ya memang. Jadi di situ kalau kita set jadi manajemen VLAN itu nanti kita bisa beri IP di interface-nya supaya di situ bisa kita remote dari jarak jauh. Dan VLAN 1 sekali lagi karena dia default tidak bisa di-delete atau di-rename. Ada yang ditanyakan? Nah, kemudian ini tipe-tipe data dari VLAN ya, di mana tadi kita sudah bahaslah secara garis besarnya. Yang di sini kalau karakteristiknya data VLAN ya bisa data atau voice itu di situ didedikasikan untuk di sini kita keperluannya untuk traffic ya. Jadi untuk aplikasi apa yang dilewatkan di situ. Ya, VLAN 1 adalah sebagai default VLAN data ya karena semua interface di set ke VLAN ini.
Kemudian native VLAN, ya ini digunakan hanya biasanya tadi selain kita merubah untuk security, itu juga bisa digunakan sebagai terang. Ya, jadi yang di situ kita set sebagai mode terang, di situ kita bisa beri itu sebagai native VLAN-nya. Dan biasanya dalam native VLAN di situ semua frame yang di-tag ya pada 802.1Q ya karena terang itu dia bisa dibawa VLAN-nya menjadi diberi IP di routernya ya sehingga di situ ada satu protokol khusus yang digunakan untuk supaya switch ini ketika membuat VLAN itu bisa diberi IP di routernya, itu adalah protokol ini 802.1 yang harus di-set ya di routernya, supaya tadi VLAN yang ada di dalam terang itu bisa dikenali. Ya di sini kita lihat bahwa semua frame yang di situ di-tag dalam 802.1 terang ya terkecuali di situ untuk native VLAN-nya. Jadi native VLAN-nya di situ tag-nya tadi saya sudah jelaskan bahwa dia berbeda, dia tidak punya ID kalau di situ kita bawa di dalam terang. Dan manajemen VLAN ini tadi sudah saya jelaskan juga di situ adalah untuk bisa memonitor switch-nya supaya switch-nya bisa di-remote dari jarak jauh, tidak harus datang ke tempatnya dikasih kabel konsol, itu kan sangat repot ya. Kemudian di situ ada juga VLAN yang di sini biasanya jadi SPI ya untuk layer 2 switch-nya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya di situ nanti proses pemilihan mana yang di jalur switch itu bisa dipilih sebagai port yang di situ menjadi root. Ya, jadi nanti kita lihat di bagian STP ya ada spanning tree protocol. Jadi switch itu bisa dengan otomatis kalau ada satu link yang putus ya di situ nanti link yang terkoneksi yang di situ sebetulnya kalau kita gambarkan looping ya nanti kita lihat lebih detail lah di bagian STP. Jadi untuk alasan backup juga ya kita bisa atur beberapa switch itu memang looping. Jadi looping itu bukan dengan maksud supaya network-nya jadi bingung ya karena terus muter-muter, enggak, tapi memang di situ kita atur satu backup interface. Kalau misalnya kabel di salah satu switch itu putus atau ada masalah konfigurasi di satu sisi sehingga portnya mati atau ada serangan di satu sisi sehingga portnya mati, ya di situ nanti bisa kita aktifkan port yang lain dengan otomatis yang tadi terkoneksi secara looping untuk bisa menggantikan uh, switch dengan jalur yang tadi kita pilih pertama kali. Jadi nanti ada proses pemilihan jalur di mana kualitasnya yang bagus itu nanti yang akan kita pilih sebagai jalur utama dan yang lain sebagai jalur backup. Ya, kemudian ini tadi yang sudah sempat kita bahas juga ada beberapa tipe data VLAN yaitu voice. Ya, jadi di sini perlu dipisahkan ya VLAN yang digunakan untuk voice ya karena di VLAN untuk voice itu dia membutuhkan satu bandwidth yang pasti ya. Jadi kemarin di multimedia kita sudah melihat berapa sih bandwidth rata-rata yang kita pakai untuk RTP streaming, tapi kasusnya kemarin video ya. Nanti bisa kita coba kalau VoIP itu bandwidth yang kita butuhkan berapa. Ini harus di-tapping di Wireshark ya untuk bisa melihat secara keseluruhan dalam pengiriman 10.000 paket, ada berapa paket suara rata-rata kita ambil dalam setiap detiknya itu ada berapa bandwidth-nya. Kemudian di situ ya di sini ada satu prioritas yang perlu kita atur. Tadi saya sudah singgung bahwa di dalam QoS itu perlu kita atur protokolnya pakai apa, ya paket yang bisa di drop itu berapa banyak. Jadi di sini alasannya adalah supaya ketika kita bercakap-cakap itu tidak ada suara yang hilang atau kalau seperti efek buffering lah kalau ada streaming sekarang di Webex ini ada efek buffering itu ada yang ditoleransi berapa lama ya tapi tidak boleh percakapan di suara itu terjadi delay ya, ataupun terjadi jitter yang sangat lama. Ya, di situ juga ada beberapa kemampuan untuk bisa menghindari congestion, ya tabrakan.
Dan juga di situ delay-nya bisa kita atur ya supaya kurang dari 150 milisecond. Ya, sebetulnya kemarin ketika kita mencoba dari pengiriman paket pertama sampai paket keberapa itu bisa kita lihat delay-nya itu berapa. Itu kalau nanti kita setting, ya seolah-olah dia bisa pesen ya. Jadi tolong delay yang ada di paket suara itu jangan sampai sekian. Ya nanti ada algoritma tertentu yang di sini mengatur QoS-nya supaya tetap terjaga kualitas suaranya. Kemudian untuk setiap network di situ bisa kita atur ya nanti alat-alat apa yang akan terhubung di uh, VLAN voice ini. Ya, bisa jadi pakai teleponnya Cisco, bisa jadi kita punya open source SIP seperti yang saya jelaskan ya kemarin ada Asterix dan sebagainya. Itu bisa kita atur protokolnya apa, yang mana yang kita dukung policy-nya di dalam satu switch. Jadi ya bisa kita batasi kalau di departemen Anda itu tuh sudah pakai Cisco semua ya alangkah baiknya nanti device yang ada di bawahnya juga Cisco. Jadi memang diatur sedetail mungkin seperti itu. Kemudian di bagian switch portnya di situ kalau dilihat dia supaya bisa mendukung voice yaitu ada satu CTP frames yang harus digunakan sebagai informasi yang digunakan oleh AFI phone-nya. Di situ ada ID yang menandakan dia kualitasnya seperti apa, kemudian device yang dipakai tipenya apa, itu harus terbaca di dalam header paket yang kita kirim. Dan di situ dia juga melakukan forwarding frame yang di situ diasosiasikan, misalnya untuk VLAN tertentu itu harus kita setting. Kemudian switch itu dikonfigurasi untuk mensupport voice traffic tadi. Misalnya kita atur tadi VLAN 150 khusus untuk voice dan ada prioritasnya tadi seperti saya bilang bahwa berapa paket yang di drop, ya, kemudian settingan QoS yang lain, parameternya, protokolnya seperti apa. Ya, di sini di packet tracer kita bisa melakukan ini, ya jadi kita bisa observasi broadcast traffic di bagian VLAN-nya nanti seperti apa. Dan ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab di situ. Dan yang 3.2 ini adalah switch di dalam multi switch environment. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa trunk itu sifatnya point to point link ya di antara dua switch. Dan fungsinya itu sendiri ya supaya dia bisa membawa banyak VLAN dalam satu port, dalam satu kabel lah ya kalau secara fisiknya kan terlihatnya kabel ya port itu. Dan untuk extend ya VLAN di antara beberapa network ya jadi di situ bisa kita tambahkan ya VLAN-VLAN yang baru berapa, kemudian di situ kita distribusikan di switch yang lain. Ya, secara default dia akan mendukung VLAN semuanya ya bisa kita atur nanti untuk alasan security di dalam terang itu hanya membawa misalnya kita izinkan ya di situ bisa kita izinkan VLAN berapa aja yang boleh lewat terang itu untuk alasan security tapi secara defaultnya semua VLAN yang pernah dibuat itu akan dibawa ke switch yang lain. Dia juga di situ mendukung tadi 802.1q sebagai protokol trunking untuk bisa diberi IP address dari routernya. Ya, jadi di sini untuk network ya tanpa VLAN ya ini konfigurasinya seperti itu. Misalnya semua device di sini dikoneksikan di switch. Ya, ini semuanya akan menerima unicast, multicast dan juga broadcast. Nanti kita cek ya betul nggak apakah dia unicast, multicast dan broadcast. Ya, nanti dari paket yang Anda tap ya biasanya ada icon message itu bisa Anda coba ini tanpa konfigurasi dulu ya Anda hubungkan Anda filter atau Anda beri satu VLAN ID ya di salah satu switch yang ada di situ kemudian kita lihat nanti efeknya seperti apa apakah betul broadcastnya itu bisa dipecah tadi menjadi lebih kecil. Ya, kemudian untuk network dengan VLAN, ya jadi di situ ada unicast, multicast, dan broadcast. Kemudian di sini kita lihat dia ditujukan atau dibentuk hanya untuk VLAN itu, ya tanpa layer 3 device untuk mengkoneksikan VLAN. Ya jadi di sini device bisa kita buat beberapa VLAN.
Jadi misalnya kalau ada tadi VLAN 10 di switch 2 dan kemudian ada VLAN 10 juga di switch 3 itu bisa saling ngeping. Tapi kalau di VLAN 20 di switch 3 itu tidak bisa ngeping VLAN 10 di switch 2. Ya, terangnya harus kita lewatkan di switch 1 ya dengan konfigurasi seperti ini. Ya, ini kemudian tadi yang saya jelaskan dengan tag-nya. Jadi ada beberapa tag yang perlu kita pelajari di situ. Ya, di sini untuk header dari 802.1Q itu sendiri itu ada 4 bytes ya. Kemudian ketika tag itu dibuat ya FCS-nya ini harus direkalkulasi ya. Jadi ada frame check sequence ketika tag ini dibuat itu harus diatur ulang. Kemudian di situ ketika dikirimkan di end device ya tag ini harus dibuang. Kemudian di situ FCS akan merekalkulasi kembali ya supaya bisa kembali ke angka yang semula ya. Kemudian untuk 8021.Q itu apa saja sih field yang ada yang dibawa? Yang pertama tipe. Ya, tipe di situ bisa kita lihat fungsinya ada 2 byte field yang di situ tipenya hexadesimal. Ya, contohnya itu 0 kali 8100. Ini akan direferensikan sebagai tag protokol ID atau TP ID. Ya, kemudian untuk user priority itu akan memakan 3 bits ya untuk bisa melakukan support. Jadi artinya 3 bit ini nanti biasanya juga di dalam POS itu dikenal juga dengan COS. Itu adalah untuk menandakan yang ada di layer 2 itu prioritas yang kita atur di dalam QoS-nya seperti apa ya karena ada 3 bit berarti ada variasi 2 pangkat 3 ya. Itu yang bisa kita atur prioritinya mulai dari 0 sampai 7 tingkatannya seperti apa. Kemudian ada canonical format identifiers yaitu yang tadi sudah kita singgung di depan. Ada 1 bit value yang di sini bisa kita gunakan ya untuk kita melakukan token ring frames ya. Jadi di situ kita bisa melakukan seperti di looping switch-nya. Kemudian nanti ada yang menandakan token ring-nya seperti apa supaya frame-nya itu bisa di-forward di masing-masing switch yang ada. Dan juga ada VLAN ID. Jadi di situ ada 12 bit ya untuk VLAN identifier-nya. Ya di sini bisa mendukung sekitar 4096 VLAN. Cukup banyak ya. Ya ini kalau dilihat dalam struktur grafiknya seperti itu. Ya selain destination dan source MAC ini kalau kita teliti ya di masing-masing paket yang ada di sini ya ini kita ambil satu bagian kecil ya di frame itu bisa ada informasi yang ada di dalamnya ini adalah tag. Ya, jadi tag itu terdiri dari tadi masing-masing informasi .1Q-nya yaitu tipe, priority, CFI, dan VID. Bagaimana kok dia bisa membedakan VLAN ID, kemudian VLAN ID itu prioritasnya berapa, kemudian VLAN ID itu dari ID mana, dan juga di situ VLAN itu menjadi bagian dari router yang di situ di set IP-nya router yang mana. Kemudian ini untuk native VLAN dan 8021 tagging. Jadi untuk basicnya tagging ya di sini biasanya dilakukan di semua VLAN. Ya, kemudian kita bisa menggunakan native VLAN yang didesain untuk penggunaan secara legacy ya artinya tanpa perlu merubah settingan ya seperti hub ya kalau kita gunakan di contoh yang ada di situ ya tanpa ada perubahan di sini VLAN 1 adalah native VLAN. Ya, kemudian untuk setiap terang yang kita buat harus dikonfigurasi dengan native VLAN yang sama. Jadi ini sekali lagi native VLAN itu kalau kita bawa di dalam terang ke switch yang lain, kalau switch yang lain itu native VLAN-nya tidak sama, itu tidak bisa terjadi sinkronisasi. Sehingga misalnya nih kalau di switch 2 itu ada VLAN 10 ya, kemudian tapi native VLAN-nya beda nih sama yang di switch 1. VLAN di switch 1 juga ada VLAN 10 ya. Tapi native VLAN-nya beda sama di switch 2. Nanti dia bingung ya. Jadi artinya perlu disamakan native VLAN-nya. Ya tadi kalau diganti alasan security, semua switch harus diganti. Tidak bisa hanya satu switch yang diganti untuk native VLAN-nya.
Kemudian setelah itu setiap terang di situ bisa kita konfigurasi secara terpisah, ya. Kemudian di situ kita bisa memiliki beberapa native VLAN yang berbeda, ya, dengan terang yang berbeda-beda. Artinya kalau Anda punya switch dengan native VLAN yang berbeda, ya Anda harus set terang mana yang jadi native VLAN yang ada di situ, ya. Kemudian ini untuk voice VLAN tagging, ini teorinya cukup banyak karena dicampur juga dengan voice, ya. Jadi untuk telepon atau VoIP, ya, di situ kita punya 3 untuk port switch-nya. Jadi di situ untuk switch, ya, dia akan menggunakan informasi CDP itu yang akan diinformasikan ke seluruh telepon yang di situ tergabung dalam VLAN voice. Kemudian setelah itu, ya, telepon akan menandakan atau memberi tag, ya, dari voice mana dia berasal. Kemudian di situ kita atur COS, ini tadi yang saya singgung, ada cost of service. Ini untuk tag di layer 2. Jadi berbeda tag di layer 2 dan tag di layer 3. Untuk tag di layer 3 itu adalah TOS, types of service. Jadi kita bisa mengindikasi service apa yang kita jalankan di dalam layer tersebut. Ya, jadi nanti kita lihat konfigurasinya secara lebih detail, mungkin tidak di kuliah ini atau Anda bisa searching aja di YouTube kuliah-kuliah yang lain atau training Cisco, ya, banyak sekali yang membahas mengenai QoS ini. Terutama di versi yang ketujuh ini memang saya perlu update, ya, beberapa materinya. Kemudian di situ untuk telepon, ya, di sini bisa atau juga tidak perlu kita tag, ya, untuk frame. Kecuali di PC yang kita punyai. Jadi di PC yang kita punyai itu bisa di-tag bentuk COS-nya seperti apa. Artinya dia pakai prioritas seperti apa. Itu ada beberapa PC yang LAN-nya itu bisa di-tag seperti itu, ya. Jadi di layer 2-nya itu bisa diberi parameter quality of service-nya seperti apa. Tapi ya memang secara default tidak ada, ya, setting seperti itu. Kecuali dengan PC-PC khusus yang tadi memang LAN-nya itu sudah didesain, ya, tadi untuk mendistribusikan QoS itu ada aturan-aturan tertentu yang bisa diatur di PC-nya. Dan untuk traffic-nya sendiri, ya, untuk voice VLAN, ya, di situ tagging function-nya, ya, di situ adalah kita tagging dengan layer 2 untuk class of service priority value-nya. Ini tadi saya singgung bisa dari 0 sampai 7, ya, tergantung seberapa penting sih. Ya, mungkin jalurnya bos beda sama jalurnya mungkin pegawai gitu, ya. Jadi kalau bosnya telepon, ya, quality-nya bisa diatur. Ya ini contoh kasar aja sih. Memang dalam contoh penggunaan sebetulnya, ya, sekali lagi ini tergantung kualitas juga dari alat-alat yang kita punyai di jaringan seperti apa, ya. Tidak hanya melihat mana sih departemen yang penting, ya kita atur prioritasnya, tidak seperti itu juga. Kadang kita harus melihat kapabilitas bandwidth, ya, kapabilitas resource yang ada dalam satu jaringan seperti apa. Kemudian untuk akses VLAN, di sini juga bisa di-tag dengan layer COS. Ya, jadi meskipun di situ akses VLAN biasa itu tetap bisa tagging. Dan untuk akses VLAN itu juga tidak di-tagging kalau di situ tidak ada prioritasnya, tidak perlu, ya, di-tagging. Kemudian ini contohnya kalau kita di situ melakukan verification. Jadi sebagai peserta CCNA itu kita harus mempunyai 3 step, ya, di dalam belajar. Tidak bisa kita hanya melakukan config. Setelah config itu ada komen-komen yang harus kita gunakan untuk verification. Apakah config kita itu sudah betul? Jangan-jangan terlihat betul, ya, seperti tadi ketika kita praktikum, ya. Tapi mungkin tadi kita lihat perbedaan, ya. Kalau exit interface ternyata tidak ada next hook-nya. Itu satu proses verification, ya. Kita harus melihat ulang, ya, karakteristiknya. Kita bantu, ya, di sini dengan perintah show, ya. Itu ada beberapa verification yang harus kita lakukan supaya kita yakin betul konfigurasi yang sudah kita lakukan itu memang betul, itu perlu kita lakukan, ya. Selain itu juga tadi kita harus menguasai teorinya, terutama nanti kalau Anda belajar CCNP, ya, atau CCN yang di atas CCNA, itu nanti Anda
belajar juga teori header-nya itu tadi secara detail berapa bit itu Anda harus hafal. Berapa bytes digunakan untuk informasi apa itu Anda harus hafal. Jadi sebelum Anda jadi programmer jaringan, itu Anda harus tahu dulu header-header itu secara spesifik. Ya, kalau mau tahu secara spesifik harus banyak mainan Wireshark ya, supaya kita bisa tahu. Kalau cuma pakai simulasi di packet tracer ya seadanya yang ada di packet tracer ya, tag-nya seperti apa. Minimal pakai JNS lah di situ. Kemudian kita bisa atur. Jadi kalau di sisi MP itu tidak ada yang pakai packet tracer, ya pakainya JNS terus di tapping pakai Wireshark atau ya di beberapa sistem simulasi yang baru itu kita bisa mensimulasikan satu jaringan di dalam satu program Python, yaitu akan lebih seru lagi. Jadi kita tidak perlu punya switch beneran, ya kita tinggal setting di script Python-nya, ya kemudian di situ kita bisa punya jaringan mininet. Ya, kalau yang tertarik silahkan. Ya, saya belum sih buat konten mininet, tapi di CCNA CyberOps itu nanti akan dibahas mengenai mininet. Jadi bagaimana kita bisa membuat jaringan pakai script Python. Silahkan kalau Anda tertarik bisa di search. Nanti kalau sempat ya saya buat kontennya. Karena jujur aja konten yang ada di kuliah dengan komputer ini akan lebih banyak daripada konten-konten programming ya. Kalau konten programming memang ya lebih kepada teknik-teknik yang nanti ya saya desain di situ. Kalau saya ketemu satu teknik atau satu rahasia juga akan saya share di YouTube saya. Ini belum sempat saya lakukan karena saya belum sempat mendokumentasikan ya kuliah-kuliah saya dari dulu ya. Ya, memang masa-masa ini jadi satu ya meskipun kita susah, tapi di sini ada satu manfaat yang bisa kita peroleh. Kita bisa bebas ya membuat konten ini setiap hari. Jadi ya kalau yang ada tugas buat konten ya dinikmati aja lah. Jadinya kita tetap semangat aja. Ini ada semangat barulah untuk ngajar. Jadi ya sebetulnya banyak konten-konten di luar kuliah yang bisa saya buat. Artinya itu belum pernah saya dokumentasikan sebelumnya ya. Sekarang ada kesempatan untuk mendokumentasikan, yaitu alangkah baiknya nanti di angkatan di bawah Anda itu tinggal mendapatkan materi yang sudah intisari, ya, sedangkan materi misalnya ada extension dari materi ya itu bisa di-download di channel-channel itu ya. Meskipun sebetulnya caranya bagaimanapun itu Anda bisa belajar sendiri ya, banyak sekali di YouTube atau di Udemy atau di program-program sertifikasi yang mungkin tidak berafiliasi langsung dengan Cisco. Itu sangat menarik sekali dan memang akan sangat terlalu banyak kalau dieksplor. Ya siapkan aja space ya di kepala Anda untuk bisa memahami, ya tidak perlu semuanya, tapi esensi-esensinya saja. Jadi tetap memang kalau saya mempersiapkan kuliah ini lagi pasti ada sesuatu yang baru yang mungkin tidak dipelajari ya di pertemuan sebelumnya. Jadi itu menariknya sebetulnya kuliah di IT itu ada selalu materi baru yang bisa ditambah daripada kalau kita ikut kuliah-kuliah dasar ya. Kalau kuliah-kuliah dasar ya hanya contoh soalnya mungkin yang ditambah gitu ya. Ya ini intermezzo aja sekali lagi. Jadi di situ ya ini misalnya kita melakukan verification. Jadi tadi step ya sebetulnya teori, terus kemudian konfigurasi, verifikasi, yang terakhir analitik. Ya, Anda harus membangun sisi analitiknya karena jaringan sekarang tanpa analitik ya di situ kita tidak bisa menganalisis serangan, tidak bisa menganalisis paket nanti yang kita gunakan untuk network automation ya sangat banyak sekali karena ada term programming yang bisa kita terapkan di Cisco ini atau di switch atau di router ya karena trennya sekarang sudah sedikit berubah. Artinya banyak sedikit di sini konfigurasi akan di otomasi melalui script ya. Jadi Anda bisa pakai script-script Python, Anda bisa pakai library-library untuk melakukan telnet dan SSH. Kemudian setelah itu Anda bisa pakai library-library di situ untuk melakukan
config seolah-olah Anda masuk di dalam global configuration mode, atau Anda masuk di privilege mode, atau Anda masuk accept ya, maksudnya accept privilege atau user ya. Jadi di situ sangat fleksibel sekali, tinggal di situ Anda mendeteksi tanda apa yang sekarang sedang terjadi ya. Kalau di sini tanda pagar ya, berarti itu ada di global configuration mode. Ya, jadi perintah-perintahnya bisa dibedakan dengan yang diperintah show tadi. Sorry, yang ini berarti yang exec ya. Kalau yang di situ ada show-nya, yaitu bisa kita bilang itu adalah exec. Jadi di situ kita bisa exec beberapa komen di show yang untuk membantu VLAN ini. Ya, misalnya ini show interface FA port ini untuk mendeteksi dalam port tersebut itu ada konfigurasi apa saja, proses negosiasinya itu terjadi seperti apa. Ya, jadi misalnya kita lihat nih di FA 018. Ini kalau tadi kita cek di situ pakai show IP interface brief atau di situ kita pakai show VLAN database gitu ya. Itu tidak terlalu lengkap informasinya seperti masing-masing port. Kalau kita lihat seperti ini akan lengkap ya informasinya di masing-masing port. Ada name-nya, ada switch port-nya, ya di situ sudah di-enable, administratifnya dia tipenya static access, operational mode-nya juga static access, ini saya rasa default ya, jadi tidak ada yang diganggu di administratif dan operasional. Kemudian trunkingnya ini di set defaultnya memang di negotiate ya, jadi nanti kita bisa atur di dalam dynamic trunking protocol itu non negotiate ya, jadi defaultnya memang ini negotiate. Kemudian operational trunking encapsulation-nya kita pakai natif ya di situ. Kemudian ada negotiation of trunking kita off-kan. Kemudian di situ ada akses mode VLAN 20 ya. Jadi di situ di sini adalah tipe akses ya. Jadi dia hanya bisa mendistribusikan VLAN 20 di port itu ya tanpa VLAN yang lain. Kemudian trunking natifnya masih di set ke 1. Kemudian administratif natif VLAN taggingnya enable di situ. Dan ada voice VLAN ya. Jadi di dalam satu port itu bisa Anda pisahkan secara logical. Itu ada beberapa tipe data yang bisa kita masukkan ya. Jadi ada yang akses data dan juga ada voice VLAN. Ini untuk voice. Dan di dalam satu port itu nanti dengan ether channel itu bisa digabungkan dengan link port yang lain. Jadi dengan ether channel nanti kita coba, misalnya kita punya link satu port itu 100 Mbps. Kalau Anda pengen punya speed 400 Mbps, ya tinggal kita buat ether channel-nya di dalam satu port, itu kita gabung 4 port, ya, sehingga di situ nanti speed-nya akan menjadi 400 gigabit. Tapi ya, dia memakan 4 port ya di situ karena port physicalnya seolah-olah itu digabung jadi satu logical. Kemudian di sini di packet tracer ya kita bisa menginvestigasi untuk VLAN implementation-nya, kita bisa mengobservasi tadi broadcast traffic-nya ketika ada VLAN dan ketika tanpa VLAN ya. Dan yang ketiga ini adalah VLAN configuration. Jadi di situ ya kita biasanya untuk switch itu ada tipe 2960 dan 3650. Ya ini bukan Nokia ya, tapi serinya 3650 itu mensupport sekitar tadi 4096 ya sekian untuk 4000 VLAN. Jadi untuk VLAN normalnya itu yang dipakai antara range 1 sampai 1005. Ya, kalau bisnis kita besar ya itu lebih dari 1000 yang dipakai sehingga 1006 sampai 4000 ikut kepakai. Ya, jadi biasanya itu untuk ISP ya, tapi kalau untuk perusahaan biasa ya 1000 aja itu sudah banyak sekali. Kemudian 1002 sampai 1005 itu ada satu legacy yang dipakai untuk VLAN tertentu ya, terutama di situ ada FTDI dan juga ada token ring. Ini secara CCNA mungkin tidak kita coba secara detail, tapi kalau tertarik, sekali lagi ada konten-konten CCNP yang bisa Anda akses. Kemudian konfigurasinya ini nanti akan disimpan di VLAN.dat. Jadi cara ngeceknya adalah kita kemarin sudah coba perintah show flash. Ya di situ kita melihat OS-nya namanya misalnya C1900.bin gitu ya.
ada VLAN ini. Jadi tadi kalau kita sudah atur VLAN itu ya model defaultnya server ya, dia bikin database sendiri itu disimpan di VLAN ini. Jadi kalau nanti kita mengalami kesusahan VLAN-nya kok nggak bisa jadi klien ya, ini VLAN nya ini perlu dihapus dulu. Jadi perlu di-erase ya pakai perintah yang kemarin. Kemudian di situ ada VTP ya yang bisa kita sinkronisasi di antara switch. Jadi sudah saya singgung VTP adalah trunking ya, trunking protokolnya, VLAN trunking protokol bisa kita atur pakai port trunk yang mana. Ya sekali lagi di sini kita harus punya sense tertentu untuk bisa nanti memilih trunk itu ya berarti yang bukan dipakai untuk mode akses ya, yang mana itu bisa kita atur dalam range. Dan kalau kita atur dalam range, tadi ada satu negosiasi kalau kita cek di header sebelumnya yang bisa kita atur. Artinya di situ kalau terang yang satu sedang sibuk menangani VLAN-VLAN yang lain, ya di situ kita bisa atur negosiasi terangnya kita pindah ke terang yang lain supaya di situ paketnya bisa lewat dulu lah. Kemudian untuk extended range-nya itu biasanya ada running config yang di situ jadi config-nya disimpan di teks. Ya, kalau Anda pakai program Python, script-nya bisa disimpan di database juga. Ya. Jadi di situ script konfigurasi itu bisa disimpan sebetulnya di database, nanti bisa diakses. Nah itu kalau di network automation akan menarik ya, karena konfigurasi ini sebetulnya bisa disimpan dimanapun. Ya biasanya default-nya pakai teks lah yang paling gampang. Yang di situ ada viewer VLAN features ya karena saking banyaknya ini yang kita pakai ya jadi tidak kita tujukan untuk yang quality of service biasanya VLAN feature-nya kita buat akses aja di situ. Kemudian VTP configuration ya tentu ya karena di sini kita harus pilih ya terang mana yang harus kita pakai. Kemudian ini untuk VLAN creation command ya tinggal di config T. Kemudian langsung dibuat di situ VLAN ID-nya berapa, name-nya apa. Jadi misalnya VLAN 10, terus name-nya ID. Ya, kira-kira membuat itu. Nah, informasi tadi itu disimpan di VLAN.date. Kemudian ini untuk creation misalnya kita bisa mencoba yang di situ atau nanti kita cobalah membuat VLAN sendiri di packet tracer-nya. Kemudian ini untuk port assignment commands ya. Jadi setelah membuat VLAN yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan port assignment. Ya, port assignment kita lakukan dengan mengakses interface bisa range ya bisa per interface yang kita punyai. Kalau range ya misalnya FA 0/1 strip 15 itu langsung nyeting 15 port. Kemudian di situ ada switch port mode akses. Ini yang artinya tadi kita tidak set jadi terang, itu hanya bisa mengakses VLAN ya. Jadi artinya di port tersebut itu ada klien-klien ya dan klien-klien itu nanti akan terhubung ya di VLAN berapa. Kemudian untuk assign portnya di situ ya sebetulnya switch port akses di sini kita bisa spesifikkan ya untuk VLAN ID yang mana. Jadi artinya ini pasangannya Swissport mode akses itu nanti kita atur Swissport akses VLAN berapa dan ini hanya bisa satu aja. Jadi yang bisa dibawa banyak itu tadi di dalam terangnya. Kemudian di situ ya ini misalnya pakai VLAN 20 ya untuk akses VLAN 20 di interface FA018. Kemudian ini untuk data dan voice VLAN ya. Jadi di sini kita bisa membuat satu akses port yang di situ hanya untuk satu data VLAN. Kemudian di situ kita bisa assign satu voice VLAN. Jadi kalau beda servicesnya ini untuk data dan voice ini bisa dibawa di dalam satu interface. Ya, tapi kalau akses tadi ya satu aja. Kalau di sini ada voice untuk aksesnya, maksudnya ada satu VLAN khusus untuk voice itu juga bisa dibawa di dalam satu interface yang sama dengan VLAN akses. Dan ini contohnya kalau kita buat VLAN khusus, ya konfigurasinya mirip ya, artinya tidak perlu ada parameter pembeda. Yang dibedakan adalah tadi ya, jadi di interface FA018 itu nanti harus kita tuliskan ada juga ini
MLS. MLS itu artinya multi layer switch ya. Jadi nanti switch dengan merek-merek tertentu itu tidak bisa menjadi multi layer switch. Ya, tapi di sini nanti kita coba pakai seri yang paling rendah dulu 2960 atau Anda mau coba yang 3650 juga tidak masalah. Kemudian kita atur di situ QoS-nya seperti apa. Nah, karena di sini kita bisa mengatur priority, ya makanya kita setting trust-nya di situ untuk bisa kita masukkan COS. Ya, jadi cost of service-nya bisa kita masukkan dengan perintah ini. Baru nanti kita buat policy-nya di chapter QoS. Ya, mungkin tidak sekarang, kalau dibahas sekarang sangat panjang. Ini yang penting kita bisa buat VLAN-nya dulu, kita atur VTP-nya seperti apa, ya. Terus kemudian di situ ada voice yang membedakan ya. Jadi kalau yang akses, Swissport akses, kalau yang voice ini Swissport voice VLAN berapa. Kemudian tadi ini ada parameter yang lain kalau kita setting di bagian trust-nya. Jadi selain COS itu bisa kita atur tadi jenis device-nya. Artinya kalau kita cuma pakai Cisco Phone, ya di situ kita atur device-nya Cisco Phone. Tapi kalau Anda pakai device-device Asterix ya, yang open source dan sebagainya, ya kita atur device-nya yang SIP mode biasa aja. Dan ini ada DSCP, ya DSCP ini adalah salah satu protokol untuk membedakan service. Saya singkatannya agak lupa ya karena di sini saya juga baru melihat dulu tidak ada voice ya di CCNA. Tapi secara garis besar ini singkatannya adalah bagaimana kita bisa membedakan service ya protokol yang bisa membedakan tadi COS atau yang COS-nya kita masuk di paket drop yang qualify berapa ya. Jadi nanti ada beberapa kualifikasi yang harus kita lihat untuk bisa memilih paket drop yang nanti akan didesain dalam satu jaringan. Kemudian di situ ada IP precedence ya yang bisa kita atur juga. Karena IP khusus yang kita pakai di situ sebagai device yang kita atur QoS-nya. Ya, di situ untuk verify VLAN information, ya ini sekali lagi kita bisa pakai itu show VLAN summary, itu hanya secara garis besar. Kemudian juga kita bisa lihat show interface, ini VLAN 20, ya kita bisa cek di situ VLAN-nya up atau tidak. Ya, setelah kita buat itu pasti up, ya atau show VLAN brief atau show VLAN ID, ya itu lebih detail atau show VLAN name. Ya, jadi di situ kita juga bisa misalnya show VLAN ID ya dan sebagainya, tapi harus pakai parameter name. Kalau mau ID ya di situ ID 20 ya dan sebagainya. Dan juga itu perpaduan dengan interface gitu ya. Atau tadi yang kita cek di awal ya, show interface di sport ya itu akan lebih lengkap jenis protokol QoS atau jenis-jenis negosiasi terangnya seperti apa. Dan ini ya cara mengganti VLAN port membership-nya. Jadi di situ kita perlu tadi kalau kita ganti konfigurasi harus no dulu ya. Jadi di situ misalnya kita sudah atur nih 018 tadi VLAN 20 misalnya terlanjur gitu ya. Ya itu harus kita no dulu ya. Jadi kita no Swissport akses VLAN. Kemudian setelah itu baru kita lihat lagi, kita pastikan itu VLAN-nya sudah kembali ke default. Kemudian untuk delete VLAN ya cukup mudah, tinggal di no VLAN atau ini yang langsung semuanya kita delete pakai delete flash. Nah ini tadi yang seperti perintah diiris ya tadi pakai delete flash, kemudian VLAN dat-nya itu harus dihapus atau delete VLAN dat. Kemudian di situ kita reload, itu nanti akan merefresh semua informasi VLAN. Pertama tadi kalau kita set itu switch-nya jadi mode client ya. Kadang kalau kita sudah defaultnya pakai VTP mode server lah di situ nanti VLAN datanya sudah terbentuk dulu. Kita sudah terlanjur ngatur-ngatur, kita sudah terlanjur buat VLAN lah di situ nanti perlu di flash dulu. Artinya kita delete ya, nanti kita atur sebagai mode client. Ya, sekali di packet tracer kita bisa lihat untuk VLAN configuration-nya itu yang akan kita coba.
VLAN terang, ya ini tadi cara mengkonfigurasinya adalah bedanya switchboard mode akses. Ya, kalau ini switchboard mode terang, kemudian kita atur switchboard terang natif VLAN. Ini yang tadi saya maksud. Kalau Anda ingin merubah natif VLAN dari satu port yang nanti harus Anda cocokkan dengan terang yang ada di switch lain, yaitu Anda harus atur ini switch port terang natif VLAN berapa. Kalau tidak diatur ya satu defaultnya. Kemudian di situ kita bisa, kalau yang switch port terang itu kita bisa mengelola beberapa VLAN yang nanti akan kita bawa. Kalau di situ kita allow semua ya all aja ya. Jadi tanpa perlu kita batasi. Oh cuma VLAN 10, 20 yang bisa lewat terangnya ya gitu kita all aja. Ya, ini untuk configuration example-nya, ini ada beberapa subnet yang seolah-olah kita buat ya, ada VLAN 10 misalnya untuk subnet, nanti kalau sudah diberi IP itu untuk kelas B-nya 172.17.10, 20 itu untuk 20 ya, biasanya seperti itu ya. Jadi kenapa VLAN di Labcom itu 317 ya, 17-nya kan dipakai di 10, 31, 17 ya. Jadi ada identiknya dengan IP yang nanti akan kita pakai. Ya, terus kemudian di situ ini contohnya kalau kita mau masukkan terangnya, ya, atur natifnya diganti ke 99. Jangan lupa yang switch 2 kalau ada terangnya juga harus diganti. Kemudian di situ, nah ini alot VLAN ya, bisa koma, koma, koma ya, bisa panjang. Ya, artinya bisa beberapa VLAN yang dibawa. Tapi kalau pengen semua all aja langsung ya. Kemudian ini ya sekali lagi harus di verify. Ini perintah untuk verify-nya tadi sama ya, pakai switchboard. Kemudian untuk reset terangnya ini kita bisa atur no switchboard terang, allowed dan native pasang ya kalau kita set natifnya, kalau tidak kita set ya hanya allowed-nya aja. Dan juga no switchboard mode terang, atau di situ kita langsung aja kalau switchboard mode bisa kita override ya, langsung switchboard mode akses, switchboard mode terang. Yang perlu diatur ya ini tadi kalau ada yang di allow atau ada VLAN akses ID berapa, ya itu harus kita ganti, harus kita no dulu. Kemudian ya ini untuk reset ya, untuk terang ke default state-nya ya tadi kita balikkan ke mode akses. Kemudian ini lab-nya bisa kita buat. Di situ kita akan melakukan basic device setting, create VLAN, maintain VLAN port assignment. Ya, kemudian kita buat terang di antara switch. Dan kita delete VLAN database. Pakai yang di delete VLAN.dat tadi ya. Nah ini yang baru, Dynamic Trunking Protocol. Ya ini yang terakhir ya. Jadi tadi materinya cukup panjang meskipun yang Anda cari sebetulnya ya hafalan config-nya kadang ya. Kadang ada orang yang belajar Cisco ini hanya menghafal config-nya tanpa kita perlu tahu iter-iternya, tidak peduli lah, yang penting config-nya jalan. Ya itu salah juga sih. Jadi memang nanti kalau Anda ikut lomba dan sebagainya itu, kalau dulu saya ada satu orang khusus di bagian teori, satu orang khusus di bagian praktek. Jadi bisa kerjasama nih. Yang teorinya kuat kan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di pilihan gandanya Cisco, itu susah ya kalau di lomba, beda sama di yang biasa meskipun ya itu soal campuran lah. Ya sebetulnya kalau sering latihan bisa sih. Tapi ya di sini biasanya sih dalam satu tim, dulu tim ya, tapi beberapa saat itu perorangan ya. Sekarang tahu balik ke tim perorangan karena belum ada yang ikut, belum ada yang tertarik ikut lagi nih karena nggak ada yang ngambil konsentrasi jaringan juga ya. Jadi memang konsentrasi jaringan ini tidak melulu kita nanti ya berbicara mengenai uh, konfigurasi ya. Jadi bisa ada automation dan sebagainya. Cukup menarik lah. Kemudian di situ ini untuk dynamic trunking protocol, ini sekali lagi yang punya hanya Cisco, yang lain mungkin niru ya. Jadi ada namanya, jadi pasti di merek lain adalah, tapi tidak tahu namanya itu apa yang berbeda. Di defaultnya itu ada di tipe 2960 ya, atau di 2950, dan di dynamic auto-nya itu sebagai default juga didukung
Ya, jadi ada mode ini dynamic auto dan biasanya ini dimatikan dengan non negotiate command tadi yang sudah saya singgung. Dan kita bisa nyalakan ulang ya dengan setting interface-nya ke dynamic auto lagi ya. Kemudian untuk setting switch ke static terang atau static access ya di sini yang tanpa terjadi negosiasi ya kita bisa atur aja kembali ke switch port mode terang atau kembali ke switch port mode akses. Ya, misalnya kalau kita atur di situ jadi switch port mode terang, kalau kita atur switchport non negotiate ya jadi nanti protokol DTP-nya ini akan mati. Tapi kalau kita atur jadi switchport mode dynamic auto, nanti dia akan bisa melakukan negosiasi sendiri mau pakai terang yang mana di antara beberapa port yang saya pakai. Nah, secara sense memang atur terang itu tidak boleh satu ya, tapi ada beberapa terang yang perlu kita akses. Meskipun nanti dalam prakteknya kita coba satu aja ya. Kalau mau coba beberapa juga boleh sih sebetulnya. Dan di situ ya ini bedanya tadi kalau akses ya di situ permanen tipenya akses dan ini akan menegosiasikan ya bagaimana tadi akses apa, VLAN apa yang ada di bawahnya. Dan kalau di sini modenya adalah dynamic auto, ini akan secara otomatis dia menjadi terang ya dan ketika di situ dia punya satu interface tetangga itu akan di-set jadi terang atau desirable mode ya. Jadi di sini tanpa perlu kita atur yang di sisi misalnya tadi kita punya dua switch, di switch 2 itu kalau di switch satunya dynamic auto itu kita port yang kita hubungkan langsung jadi terang. Kemudian juga ada ini dynamic desirable ya. Kemudian di situ kita bisa mencari ya beberapa terang, beberapa interface yang di situ bisa kita atur ya sebagai terang yang nanti kita gunakan untuk negosiasi dan juga terang kalau ini semuanya permanen kalau kita pakai option terang ini. Jadi kalau kita atur di situ kita bisa lihat perbedaan konfigurasinya di tabel ini. Ya, jadi kalau di dynamic auto itu kita lihat pasangannya misalnya ada dynamic auto di situ dia akses. Jadi ini cara melihatnya yang atas itu melihat konfigurasi di switch yang lain di bagian sebelah kiri itu seperti apa. Jadi dynamic auto itu melihat dynamic auto yang lain sebagai akses. Dynamic auto melihat dynamic desirable itu sebagai terang. Yang dynamic auto itu melihat terang sebagai terang. Demikian juga yang lain, dynamic desirable itu melihat dynamic auto sebagai terang. Ya, jadi memang kalau tadi pengen di-set jadi terang ya harus kita atur juga yang dynamic desirable-nya di sebelah mana. Ya bisa port, tadi sekali lagi bisa port. Bisa range, bisa port, bisa range. Kita atur itu jadi dynamic, desirable atau auto. Ya. Dan demikian selanjutnya untuk yang terang dan akses. Dan ini kita bisa verifikasi sekali lagi untuk ngecek DTP-nya. Ini sekali lagi baru, belum pernah saya lakukan di Sesiana sebelumnya. Ya nanti kita coba juga bisa. Jadi show DTP interface FA01 ya kita bisa lihat itu TOS, TAS, TNS. Nah, banyak nih singkatannya yang nanti harus kita lihat secara teori itu apa. TAS, TNS, akses, auto, akses, native, negotiate, native. Ya, ini kalau sekarang kita cuma butuh informasi itu aja ya. Jadi kita cuma butuh tahu sekarang modenya itu apa. Ya, ini kita setting ya. Misalnya ada yang dynamic auto atau yang dynamic desirable. Ya. Oke, saya rasa untuk chapter teorinya di sini sudah selesai. Kemudian ini jam 11.30, jadi ya kita masih punya waktu setengah jam kita manfaatkan. Atau nanti ada kuliah lagi? Ini sebetulnya harusnya Cisco ini 3 SKS ya. Memang 3 SKS ya? Saya tidak ngecek tadi. Oke, di sini kita lanjut ke konfigurasinya.
Ya kan saya sharing lagi. Di sini kita bisa membuat beberapa